Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Ya, ini mumpung ada banyak motherboard masuk, di sini saya akan menunjukkan jenis-jenis motherboard PC dan laptop ya. Dan nanti akan kita cek berapa harga satuannya teman-teman untuk PCB laptop dan PCB komputernya teman-teman. Nah, di sini ini ada motherboard chip 1 teman-teman dari laptop chip 1. Ya, laptop chip 1 ini seperti ini teman-teman. Kita lihat di sininya nih, tulisan Intel ada satu. Nah, berarti ini chip 1. Dan ini adalah laptop chip 2. Kita lihat. Nah, di belakangnya juga ada. Yang penting ada chipnya ini teman-teman. Bila chipnya 1 itu chip 1. Bila chip 2-nya laptop chip 2 teman-teman. Dan harganya di atas dari chip 1. Dan ini adalah contoh dari laptop chip kaca teman-teman nih. Laptop chip kaca ini tidak mempunyai chip. Nah, ini namanya chip kaca. Lanjut kita. Nah, dan di sini ada, ini adalah yang dimaksud motherboard P3 teman-teman. Motherboard P3 ini harganya di atas motherboard chip 1, cuma lebih murah sedikit dari motherboard chip 2 teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini IC chipsetnya seperti ini teman-teman. Ada kaki-kakinya dan prosesornya besar. Nah, tambah prosesornya besar, ini adalah motherboard P3. Dan ini adalah motherboard chip kaca karena tidak mempunyai chip. Kalau open komputer belakangnya kosong teman-teman. Nah, dan ini adalah contoh motherboard chip 1. Nah, ini motherboard chip 1. Dan ini adalah motherboard chip 2 karena mempunyai 2 chip teman-teman. Nah, dan sekarang akan kita cek kita ambil dari laptop chip 1 dulu teman-teman. Kita akan cek, kita ambil dari ukuran yang kecil dulu sampai ukuran yang besar. Nanti akan kita cek. Kalau kita beli di lapangan ini bisa kita perkirakan berapa kita harus membelinya. Sekarang akan kita pilih dulu. Nah, ini yang ukuran sedang, ini yang agak besar dikit, dan kita cari yang kecil teman-teman. Nah, ini kecil. Nah, sama ini yang lebar teman-teman. Kita akan cek nanti berapa harganya. Ini kan kita cek juga. Nah, ini juga ada nih. Ini dari PS2. Kalau PS2 sama laptop harganya sama teman-teman. Kalau PS2 ini chipnya chip 1, berarti ikut laptop chip 1 juga. Sekarang akan kita cek dulu dari PS2 chip 1. Anggap saja kita ambil harga 470 dulu. Ini harga untuk sementara ya teman-teman. Nanti harga bisa naik bisa turun tergantung harga logam teman-teman. Jika harga emas naik maka PCB juga ikut naik. Sekarang akan kita cek berapa ini harga PS2 chip satunya. Nah, 94.000 per mesin. Ini biasanya dari yang slim teman-teman, PS2 slim. Ya, nanti kalian bisa perkirakan berapa kira-kira ngambil di lapangan. Ya, misalnya kita ambil di lapangan 70.000 ya untung 24.000 per mesin. Kan kita cek yang ini teman-teman, yang dari laptop chip 1 ukuran sedang. 0,25 250 gram. Ketemu di harga 117.000 teman-teman. Ini untuk papan laptop yang
lebar teman-teman. Dan sekarang akan kita cek ini dari laptop kecil 0,15 70.000, yang kecil 70.000. Ini kita ambil yang lebar lagi 117.000. Rata-rata kalau motherboard laptop ini ya rata-rata 2 on biasaan. 107 bukan 2 on 94.000. Berarti dari laptop kecil tadi sudah 70 ribuan teman-teman untuk harga sekarang. Ya jadi kalau misalkan kalian mau beli di lapangan ya beli saja root untuk chip satunya 50.000, ya itu sudah lumayan teman-teman. Nah, itu untuk harga laptop dari chip 1. Sekarang akan kita cek laptop chip 2 teman-teman. Kita ambil ukuran yang kecil dulu. Nah, ini ada PS2 chip 2 masuk laptop chip 2. Ini kita cari yang besar, yang lebar papannya. Nah, ini papannya lebar. Nah, ini papannya lebar. Tapi ini kalau misalkan ditimbang, ininya harus dilepas dulu ya teman-teman, WP-nya ini. Nah, kita ambil yang sudah dilepas WP-nya. Nah, ini yang besar. Kita cari lagi. Nah, dan ini yang lebih besar teman-teman. Kurang lebih sama. Ini PS2. Cari yang ukurannya lebih besar. Nah, ini lebih besar nih. Coba akan kita cek teman-teman. Kita cek dari yang paling kecil dulu teman-teman, laptop keduanya. Nah, ini dari PS2. Tapi sama saja teman-teman dengan laptop harganya. Akan kita cek. Kita cek 620. Ini yang kecil ini ketemu di harga 93.000 nih untuk PS2 chip 2. Ya lumayan teman-teman. Biasanya nih di lapangan saya 50.000 masih dapat nih kalau untuk daerah lokal. Dan kita cek ini yang lebih besar. ...200 gram 0,2 124.000. Ini 124.000. Kita cek harga PS2 124.000 mesinnya. Yang lebih lebar 155.000 teman-teman untuk yang ukuran 250 gram. Jadi untuk harga terendah tadi untuk yang laptop chip 2 ini 90 ribuan teman-teman. Jadi kalian bisa memperkirakan harga di lapangan belinya teman-teman. Jika kalian dapat yang besar kan untung 2 kali lipat. Itu untuk harga laptop chip 2. Sekarang akan kita cek laptop chip kaca teman-teman. Nanti berapa ketemunya biar kita tidak salah dalam membeli di lapangan. Kita akan ambil dari yang kecil. Nah, ini yang kecil. Ini lebih besar sedikit. Ini lumayan besar. Kita cari lagi yang lebih besar. Nah, ini yang papannya lebar teman-teman dari chip kaca. Akan kita cek harganya. Untuk harga sementara 160.000. Kita timbang dulu yang paling kecil teman-teman. Nah,
cuma 50 gram 8.000. Biasanya ini dari laptop yang tipis teman-teman, dari seri laptop yang terbaru. Ini yang lebih besar sedikit, 0,1 ketemu 16.000. Ini dari papan notebook biasanya 10 in. Nah ini dari laptop kaca, ini yang lebih besar, 0,2. Oh, ketemunya 32.000 teman-teman. Ini untuk yang lebih besar 40.000. Dan ini tadi 32.000. Ya, jadi kalian bisa memperkirakan berapa harga belinya untuk laptop chip kaca ini teman-teman. Biasanya chip kaca ini dari laptop yang tipis-tipis. Kalau laptop chip itu biasanya laptopnya tebal sekitar 4 cm. Nah itu 3 cm lebih biasanya itu udah masuk laptop chip. Nah ini ada motherboard P3. Nah ini yang di bawah ini ukurannya lebih besar. Kita cek ini dulu teman-teman untuk motherboard P3. Kita akan cek harganya 165.000 misalkan, 82.000 per biji ini teman-teman. Ini untuk ukuran yang kecil, motherboard P3 yang seperti ini. Nah ini yang lebih besar, kita cek 90.000. Ini kalau misalkan beli di lapangan ya 50.000 udah jos, ini udah mantap nih untuk motherboard P3. Lanjut kita ke motherboard chip kaca nih teman-teman. Nah ini ukuran yang sedang nih. Kita cari lagi. Nah ini ukuran yang lebih kecil. Kita cari lagi yang lebih besar, ukuran ATX. Nah ini teman-teman lebih besar. Ini yang mininya akan kita cek yang lebih kecil dulu. Kita anggap 55.000. Ketemu di harga 19.000 per mesin. Ini untuk ukuran yang kecil. Ini ukuran yang paling kecil dari dari komputer, 19.000. Kita cek ukuran yang ini yang sedang, 24.000. Ini yang lebih besar, 30.000. Ya itulah teman-teman, inilah teman-teman harga. Ini adalah contoh harga dari motherboard chip kaca. Jadi kalian bisa memperkirakan harga belinya teman-teman. Yang kecil tadi ketemunya cuma 19.000-an, yang besar tadi sekitar berapa tadi, 30 lebih, sekitar 30.000-an. Jadi untuk motherboard chip kaca ini kalau beli di lapangan ya kalian bisa memprediksi lah harganya, atau kalian menurut 20.000 nggak apa-apa. Nanti kan saling menutupi. Yang dari motherboard kecil kan ada motherboard besar yang menutupi kekurangannya. Nah, sekarang kita lanjut ke motherboard chip 1. Ini ukuran yang sedang nih. Ini yang kecil. Ini harus kita lepas dulu nih prosesornya. Prosesor LGA. Nah, itu lebih kecil. Kita cari yang paling besar.
besar teman-teman. Nah, lebih besar. Kita akan cek. Kita akan cek dari yang kecil dulu teman-teman. Nah, ini. Untuk harga saat ini 105.000. 36.000 untuk motherboard chip 1 yang ukuran kecil. Ini yang ukuran sedang 47.000 per mesin. Ini yang lebih besar 57.000. Ya, jadi kalau kita misalkan mau beli di lapangan untuk bijian, ya mungkin kita bisa ambil dari harga terendah teman-teman. Kita ambil dari harga motherboard yang paling kecil 36.000 per mesin. Ya nanti keuntungannya jika kita dapat yang besar. Nah, ini ada motherboard chip 2. Kita akan sisihkan yang ukuran besar. Ini lebih kecil sedikit. Kita cari yang paling kecil. Saya nggak punya ini contoh yang kecil. Ya kita ambil ini aja teman-teman. Ini ukuran sedang. Tapi rata-rata kalau nya motherboard chip 2 ukurannya lebih besar. Kita akan cek yang lebih kecil sedikit. 210. 94.000. Ini yang ukuran sedang 94.000. Ini yang ukuran besar 126.000. Ya, anggap perut saja misalkan beli 80.000 untuk chip 2 ini udah masuk nih teman-teman. Inilah teman-teman jenis-jenis motherboard beserta harganya. Ya di sini saya hanya berbagi pengalaman ya teman-teman, agar ya untuk khususnya untuk pemula. Jadi misalkan mau beli motherboard jenis laptop dan PC, kalian sudah ada gambaran teman-teman, udah tahu teman-teman berapa harga jualnya. Jadi kalian bisa memperkirakan berapa harga membeli di lapangan biar kalian dapat untung teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk upload video teman-teman seputar dunia rosok dan update harga. Dan bagi kalian jika ada yang mau ditanyakan bisa chat saya lewat WA yang ada di deskripsi teman-teman. Buat yang mau kirim barang di sini bisa teman-teman. Kalau kuantiti dari 10 kilo ya biasanya pakai kargo teman-teman biar lebih hemat ongkir. Nanti misalkan barang sampai nanti sortir langsung bayar.
Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.